Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas teori bahasa dan automata pertemuan 1. Jadi kalau kalian lihat ada slide yang saya highlight kuning, itu artinya adalah fokus kita. Jadi untuk yang tidak saya highlight, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ini saya skip. Kita langsung masuk ke konsep dasar. Untuk di konsep dasar ini juga kita fokus ke poin 4 dan 5. Oke, kita bahas dulu poin 4. Simbol-simbol berikut adalah simbol terminal atau vite. Huruf kecil awal alfabet misalnya A, B, C, sampai Z, lalu simbol operator misalnya tambah, kurang, dan kali, simbol tanda baca misalnya titik 2, buka kurung, koma, tutup kurung, dan titik koma. Seringan tercetak tebal misalnya if, then, dan else. Jadi yang kalian fokusin di sini adalah simbol terminal lambangnya vite. Biasanya itu hurufnya huruf kecil. Oke, sampai situ dulu. Kita masuk ke poin 5. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal atau VN. Huruf besar awal alfabet misalnya A, B, C, sampai Z. Huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring misalnya EXPR dan STMT. Berarti untuk simbol terminal itu lambangnya VN. Terus hurufnya itu diawali hurufnya itu huruf kapital, diawali huruf S atau start. Beda sama yang terminal huruf kecil, non-terminal huruf besar. Oke, fokus kalian di poin 4 sama 5. Kita langsung ke grammar dan klasifikasi Chomsky. Di sini ada grammar G, didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel. Vite tadi terminal, VN non-terminal, S itu start, dan Q itu himpunan produksi. Di sini juga dijelasin. Kita lanjut ke 4 tipe grammar, ada UG, CSG, CFG, dan RG. Di sini itu nanti akan menentukan apakah soal tersebut termasuk ke dalam UG, CSG, CFG, atau RG. Kita langsung masuk ke contohnya dulu aja ya, biar ada contohnya. Di sini ada contoh analisa penentu tipe grammar. Kita fokus ke yang nomor 1 dulu. Di sini saya ada kasih komentar. Untuk alfa itu adalah sebelah kiri dari panah dan beta sebelah kanan dari panah. Sebelah kiri dari panah itu yang ini ya, yang S, B, dan B. Sebelah kanan dari panah itu ada A kecil, B besar, B kecil, B besar, dan B kecil. Itu berarti sudah mewakili alfa dan beta. Berarti kita definisikan dulu satu-satu. Untuk di sebelah kiri dari panah itu ada S. S itu kan VN. Kenapa VN? Karena dia huruf kapital. Oke, gampangnya gitu ya. Terus kalau yang B itu VN. Karena dia huruf besar. Lalu di sini juga B huruf VN, berarti huruf besar. Di sini sekarang kita yang beta. Beta itu sebelah kanan dari panah. Di sini ada A kecil itu apa? Vite. B besar VN. B kecil vite, B besar VN, dan B kecil itu vite. Oke, sampai sini kalian udah bisa bedain ya. Huruf kecil itu vite, huruf besar itu VN. Dan alfa itu mewakili sebelah kiri dari panah dan beta sebelah kanan dari panah. Oke. Kalau sudah kalian pisah-pisah kayak gini, kita jelasin dulu. Yang pertama, semua alfa adalah VN. Benar dong. Semua alfa ini VN. Maka Q kemungkinan tipe CFG atau RG. Kita cek emang benar CFG atau RG. Kalau kalian lihat di CFG atau RG ini, alfanya itu hanya memperbolehkan VN. Ini juga cuma VN. Berarti memang cocok dengan CFG atau RG. Karena lebih spesifik ya daripada UG dan CSG. Lalu selanjutnya, beta terdiri dari vite atau vite VN. Vite yang ini nih, vite atau vite VN. Ini kan sama ya, dua-duanya vite VN. Berarti diwakilin satu aja. Vite VN dan vite. Jadi Q adalah RG. Kita cek emang RG, kenapa sih alasannya? Sini juga ada. Karena ciri dari RG adalah alpha elemen VN, benar. Beta elemen vite, vite VN. Berarti benar ya. Kita di sini ambilnya cuma ada vite sama vite VN, benar. Atau juga bisa berarti alfanya tetap harus elemen VN semua. Lalu untuk betanya itu bisa vite atau VN vite. Begitu ya. Itu berarti yang ini itu masuk ke RG. Semoga paham ya. Kalau nggak paham diulang lagi aja. Terus yang kedua, kita masuk soalnya dulu. Sini kalian seperti biasa pisahin dulu mana alfa mana betanya. Di sini alfanya itu ada VN. Kenapa VN? Karena dia huruf besar.
Di sini ada B besar berarti Vn, A kecil berarti Vt, B kecil berarti Vt, B besar berarti Vn, B kecil berarti Vt. Oke, kalau sudah bisa-bisa kayak gini, pertama kita tentuin dulu alfanya itu apa. Di sini alfanya adalah Vn, sama kayak sebelumnya, berarti tipenya itu kalau nggak CFG, RG. Itu ya, kita kerucutin. Selanjutnya yang beta terdiri dari Vt Vn, yaitu yang BB ini, dan juga Vn Vt yang BA. Jadi Q bukan RG tetapi CFG. Kenapa kayak gitu? Karena ciri dari CFG adalah alfanya harus Vn, benar. Betanya adalah elemen Vt, Vt Vn, Vn Vt atau Vn. Begitu ya, ini tuh tanda atau nih. Jadi semua elemen bisa. Karena di sini kita ada Vn Vt, Vt Vn dan Vt berarti termasuk ke sini. Kenapa nggak yang RG? Karena kalau kalian lihat dia cuma bolehin Vt, Vt Vn. Sementara kita punya Vt, Vt Vn dan Vn Vt. Ini yang masalah di sini nih. Walaupun kita pakai yang ini, kita nggak punya yang Vt Vn ya, nggak ada Vt Vn kan di sini. Jadi itulah kenapa kita pakai yang CFG. Gitu. Semoga paham ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga ini. Seperti biasa lagi, kita pisahin dulu untuk alfa dan betanya. Sini kalian pahamin sendiri. Saya langsung ke bagian alfa mengandung jumlah A lebih dari 0. Betul dong, A itu lebih dari 0 ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Benar berarti. Maka Q kemungkinan tipe UG atau CSG. Sebelumnya saya jelasin dulu kenapa dia nggak masuk RG dan CFG, karena ada Vt. Sementara syarat dari RG dan CFG itu adalah alfanya terus Vn semua ya. Kalau kalian lihat nih, Vn semua. Itu kenapa dia nggak masuk ke RG atau CFG. Berarti dia masuknya ke UG atau CSG. Selanjutnya kita ke beta, terdiri dari Vt Vn atau Vt Vn, Vn Vt. Nih. Ya. Terus Vt Vn karena ini sama, jadi dua kaliin aja, salah satunya taruh di sini. Oke, dan jumlah beta lebih besar daripada alfa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Tadi kalau yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti benar ya, betanya itu lebih banyak daripada yang alfanya. Jadi Q adalah CSG. Karena ciri dari CSG adalah alfa. Betanya itu elemennya ada Vt, ada Vn, ada Vt Vn atau Vn Vt. Pokoknya yang mengandung ini deh, bebas, tuh ya. Terus ada syaratnya lagi di sini. A-nya itu harus lebih besar daripada 0. Terus nanti betanya itu harus lebih besar daripada alfanya. Ya, kayak gitu. Itulah kenapa dia bisa masuk CSG. Yang terakhir ini contohnya kalian definisiin sendiri nih, kalian coba pahamin. Kita langsung masuk ke bagian alfa mengandung jumlah A lebih besar daripada 0. Benar, karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kemungkinan tipe UG atau CSG sama kayak yang ini. Selanjutnya terdapat beta yang mengandung jumlah beta lebih kecil daripada alfanya. Kita hitung dulu beta berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tadi di alfanya ada 5, berarti benar ya. Kalau alfa itu, kalau beta itu lebih kecil dari alfa. Jadi Q bukan CSG tapi UG. Oke. Karena ciri dari UG adalah alfa, dengan betanya itu elemennya itu Vt atau Vn, ini bebas. Mau bentuknya kayak apa, yang penting ada Vt ada Vn. Lalu alfanya itu lebih besar daripada 0. Ya, jadi dia langsung otomatis masuk ke UG. Kalau yang CSG ini lebih detail karena dia harus mewajibkan elemen B itu lebih besar daripada elemen A. Oke, kayak gitu ya. Bedanya antara CSG dan UG. Untuk pembahasannya sampai sini aja untuk activity. Saya langsung masuk ke ACT pertemuan satunya ya. Di sini ada activity 1, buatlah 4 analisis grammar dan berikan penjelasannya. Tidak boleh sama dengan yang di materi. 4 analisis grammar. Sorry, tadi saya sudah ada contohnya. Untuk analisis grammar ini kan ada 4 contohnya.
dan kalian bikin contoh baru. Contohnya itu harus 4. Kalian bebas mau pakai yang UG, CSG, CFG, atau RG. Itu bebas, yang penting kalian bikin 4 analisa gramarnya. Ada penjelasan kayak gininya juga nih, tentang alfanya itu apa, betanya itu apa, kenapa kalian milih, misalkan kenapa kalian jawabannya RG, jelasin karena rumusnya seperti ini, kayak gitu ya. Itu untuk ACT-nya. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang berbeda. Materi kedua untuk laporan akhir. Jadi untuk ACT sama laporan akhir itu materi beda, soalnya juga beda. Di sini ada automata hingga. Saya baca didefinisikan sebagai 5 tupel K, FT, MS, dan Z. Kalian bisa baca ininya. Lalu kita lanjut ke automata hingga yang ini. Ada 2 jenis automata, yaitu yang pertama ada AHD atau automata hingga deterministik, yang kedua ada AHN, automata hingga non-deterministik. Itu untuk poinnya. Terus masuk ke AHD. Di sini berikut ada contoh AHD. Ada K, VT, MS, dan Z. Ini tuh emang ketentuannya ya. Jadi kalian harus pakai ini untuk mendefinisikan apa yang kalian ingin buat. Dimana M diberikan dalam bentuk tabel berikut. Ini tabelnya yang dikasih. Lalu K-nya itu Q0, Q1, Q2. Kita taruh sini nih. Q0, Q1, Q2. Lalu VT-nya itu ada A sama B. Ini A sama B. Lalu S-nya itu Q0. Berarti di start-nya itu dari Q0. Z ini tuh hasil yang pengen kita capai, yaitu Q0 dan Q1. Lalu di sini ada ilustrasinya. Di sini itu Q0 ke Q0 hasilnya adalah A. Kita taruh sini. Terus Q0 ke Q1 hasilnya itu B. B-nya kita taruh sini. Terus Q1 ke Q0 itu hasilnya A. Q1 ke Q0 nih hasilnya itu A. Terus dari Q1 ke Q2 ini tuh hasilnya B, yang ini ya. Terus Q2 ke Q2 ke Q2 itu hasilnya A, berarti dia muter ke diri sendiri. Lalu Q2 ke Q2 hasilnya B, dia juga muter ke diri dia sendiri, kayak gitu ya. Itu untuk ilustrasi grafnya. Kita masuk ke contoh pengerjaan ininya secara hurufnya. Di sini diberikan sudah ditentukan K-nya itu dimulai dari K-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Kita taruh di sini Q0, Q1, Q2. VT-nya itu ada A sama B. A sama B. Sini. Startnya itu dimulai dari Q0. Berarti startnya itu dimulai dari Q0. Ya. Terus Z. Z itu hasil yang ingin kita gapai, yaitu Q0, Q1. Pertama ini ada contoh kalimat A, B, B, A, B, A, B, A, B. Nah, pertama ini kalian tulis seperti ini bentuknya. Startnya itu berapa tadi? S-nya itu Q0. Lalu kita fokus ke huruf yang paling depan. Pertama ini ada A. Q0, A itu berapa? Q0, terus ke A. Dia menghasilkan Q0. Berarti Q0 yang di sini kita taruh di sini, di bawahnya. Nah, habis itu baru dicoret yang A-nya karena kita sudah selesai menurunkan nih. Berarti kita masuk Q0, B itu berapa? Cari Q0, B, berarti Q1. Jadi, taruh dulu di sini Q1-nya, baru kita coret yang B-nya. Turunin yang ini. Yang ini diturunin ke sini. Jadi, sekarang kita fokus ke Q1B. Q1B itu apa? Kita cari Q1 dulu, Q1 di sini. Lalu kita tarik garis ke arah B di sini. Itu Q2. Jadi turunin dulu Q2-nya. Kalau sudah kita coret, karena sudah kita turunin, menjadi sekarang AB, AB, AB. Kita fokus lagi Q2A. Q2A itu berapa? Kita tarik garis dari Q2 ke A. Ke sini berarti hasilnya adalah Q2. Q2. Terus kalau sudah A-nya dicoret, turunin BA, BAB-nya, turunin ke sini. Kita fokus Q2 Q2B. Q2B itu berapa? Q2 ke B. Ini ya, berarti Q2. Turunin lagi Q2-nya. Kita coret yang B-nya, karena sudah kita turunkan. Sekarang yang AB, AB. Tinggal AB, AB. Berarti Q2A itu, kita cari dulu Q2A. Q2A. Berarti Q2.
turunin lagi Q2-nya. Kita coret A-nya, kita turunin yang BAB. BAB kita turunin. Sekarang Q2B. Q2B itu apa? Kita cari Q2, terus kalau yang B-nya itu berarti di sini. Kan? Q2B. Jadi hasilnya Q2, kita tulis lagi Q2 di sini. Kita coret yang B karena sudah diturunkan, berarti sisa A sama B. Sekarang kita cari Q2A itu berapa? Q2A, Q2A. Berarti jawabannya adalah Q2. Q2 di sini, A-nya dicoret karena sudah didefinisikan, turunlah B. Kita cari nih yang terakhir. Q2B. Q2B itu berarti jawabannya Q2. Oke, berarti hasilnya tidak diterima karena Z maunya itu Q0 atau enggak Q1. Kayak gitu ya. Nih, Z berarti maunya dia Q0, Q1, Q2 itu nggak termasuk, berarti tidak diterima. Kayak gitu untuk contoh pengerjaan yang AHD. Nah, di AHN ini ada contohnya juga, tabelnya lebih complicated dibanding yang sebelumnya. Di sini juga ada contoh ilustrasi grafnya, saya jelasin sedikit aja ya, takut kalian pusing. Jadi, kalau yang di sini itu kita bikin dulu lingkarannya itu terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q2, Q3, dan Q4. Kita bikin lingkarannya dulu. Lalu kalau sudah, misalkan di sini Q0 Q1 itu Q0 ke Q1 itu dijembatani oleh huruf A. Q0 ke Q1 ini dijembatani oleh huruf A. Terus selanjutnya Q0 ke Q2 itu B. Q0 ke Q2 itu B. Oke. Terus dan yang ini yang C, Q0 ke Q3 itu C. Q0 ke Q3 itu C. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk contohnya, kalian bisa baca-baca lagi untuk melanjutkan ini, tapi saya fokus ke yang selanjutnya aja, biar kalian nggak pusing. Sini ada automata hingga non-deterministik AHN. Di sini ada diberikan tabel. Tabelnya juga lebih ribet dari yang sebelumnya. Di sini sudah ditentukan K-nya itu dimulai dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Ini K, VT-nya itu ABC, ini. S-nya itu dimulai dari Q0, yang ini. Lalu Z-nya itu harus menghasilkan Q4. Dia maunya Q4. Terus selanjutnya kita mulai untuk menyederhanakannya. Di sini dikasih kalimat AABB. Dimulainya dari Q0. Berarti kita masukin di sini Q0 dengan kalimatnya AABB. Kita sederhanakan lagi. Q0A. Q0A kita cek. Q0A. Itu adalah bercabang lagi. Q0, Q1. Berarti kita bikin akarnya. Jadi kan ini Q0 nih. Q0 bercabang jadi Q0, Q1. Sesuai sama yang di sini. Karena kan kita nyari A. A itu menghasilkan Q0 dan Q1. Berarti kita tulis lagi di sini Q0, Q1. Huruf ini hilang dong. Karena sudah kita sederhanakan, tinggal ABB. ABB, ABB. Sekarang kita fokus ke satu-satu dulu. Dari Q0A ini, kita cari dulu Q0A. Itu bercabang lagi ternyata. Q0 menghasilkan Q0 dan Q1. Berarti dia dari satu ini bercabang menjadi 2 lagi. Oke, gitu ya. Nah, berarti kan untuk yang Q0 yang sebelah kiri ini sudah selesai, berarti kita coret. Nah, sementara sebelah yang sini belum nih. Jadi kita cari dulu Q1A. Q1 huruf A. Berarti menghasilkan percabangan lagi Q1, Q4. Jadi kalian pertama sederhanain dulu jadi Q1 dan Q4. Kayak gini. Terus kita coret dan menurunkan huruf B dan B. Kayak gini ya. Ini makin banyak nih berarti nih ya. Yang pertama ini Q0B. Kita cek dulu Q0B. Bercabang lagi ternyata menjadi Q0 dan Q2. Jadi kita kecilin lagi di sini Q0, Q2. Turunin huruf B-nya, sisa huruf B1 kan ini. Kita turunin di sini. Turunin. Nah, sekarang kita yang sebelah sini nih. Yang Q1, BB. Cari dulu Q1, B. Hasilnya Q1. Di sini langsung ditulis Q1. Kenapa? Karena kalau disederhanain lagi juga jawabannya Q1. Tapi kalian kalau mau tulis B-nya juga nggak apa-apa di sini. Q1B itu misalkan. Terus di sini lanjutnya Q1BB. Sama kayak sebelumnya. Berarti hasilnya juga Q1. Kalau kalian mau tambahin koma B juga nggak apa-apa. Tambahin aja koma B. Lalu yang terakhir di sini ada Q4B.
Q4B itu himpunan kosong, berarti himpunannya itu nggak menggantikan apapun. Berarti udah turun aja gitu B-nya. Untuk Q-nya tetap sama. Kayak gitu. Berarti selanjutnya kita udah bisa nih sederhanain lebih rinci lagi. Q0B. Q0B itu bercabang menjadi Q0 dan Q2. Ya, Q0, B, menghasilkan cabang Q0, Q2. Kita turunin Q0, Q2, lalu selanjutnya yang ini. Q2B. Q2B itu bercabang menjadi Q2 dan Q4. Kita tulis Q2 dan Q4 di sini. Q1B. Q1B itu Q1, kita turunin di sini. Ini juga sama, berarti Q1. Lalu selanjutnya ada Q4B. Q4B kita tarik garis, mana Q4, lalu ke B. Itu berarti kosong, himpunannya terhapus aja, nggak usah digantikan apapun. Jadi kita coret aja, langsung turunin ke 4 ini ke sini. Oke, diterima karena mengandung Q4. Tadi kalau kita lihat Z-nya meminta untuk ada output berupa Q4. Berarti di sini ada Q4, berarti diterima. Jadi gitu ya. Semoga paham. Kalau nggak paham, pahamin aja. Di sini ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Kita masuk ke LA-nya itu. Di sini ada LA. Untuk informasi lagi, LA sama CT itu beda materinya. Karena kalau jadiin satu, nanti takut kalian kebanyakan. Di sini untuk laporan akhirnya, saya sudah menentukan untuk K, VT, S, dan Z-nya. Kalau diberikan dalam bentuk tabel, sebenarnya sama kayak yang materi di sini. Cuman yang beda di kalimatnya. Saya minta kalimatnya itu A, B, B, A. Terus di sini ada komentar, berikan penjelasan di setiap tahapan yang tadi kan. Kalau saya jelasin di sini, lewat video ya, kalian jelasin lagi melalui Word atau ketikan pakai bahasa masing-masing. Gitu ya. Jadi ada logika dari prosesnya itu. Kayak gitu aja untuk LA-nya. Jangan lupa formatnya. Sorry, ini salah ya. Harus LA1, TBO, underscore nama, NPM, PDF. Selain PDF, ya dikurangi. Oke, untuk laporan akhir ACT segitu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.